Boleh, Pak. Kemarin kan rame tuh debat Pak Donditan sama Pak Budi Asali sama Pak Estra, Yesaya 53. Ya, Dan ya, Pak Donditan dan tim memang pakai data-data seperti Tanak dan Septuaginta. Tapi saya lihat tafsiran di situ sama Pak Nandar beda tuh. Kalau Pak gimana? Donditan dan tim kan, Pak Donditan dan tim kan pokoknya bilang hamba Tuhan di situ. Kalau Kristen kan itu Yesus Kristus. Tapi Iya, iya, kalau iya, iya. Pak Donditan dan tim itu Israel. Tapi Pak Nandar bilang itu Nabi Muhammad. Itu gimana tuh Pak? Sahabat Muslim, inilah debat yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam dan umat Kristen melihat pendeta Mel Atok berdebat Islam dan Kristen. Karena pendeta ini sempat bermasalah dengan kristologi Donditan yang sempat dikatakan sebagai anak setan. Kalian harus nonton bagaimana skill pendeta Mel Atok berdebat dengan Yonatan Nandar. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahun ya Innallah ya Innallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan perbedaan, mulai dari perbedaan pendapat sampai ke perbedaan keyakinan agama. Belajar otodidak juga bisa-bisa aja. Tetapi memang saya lihat beberapa tafsiran Terima, Pak Pak. Nandar. Pak, diterima, Pak. Biar banyak yang nonton, Beberapa Pak. Diterima, Pak. Saya kasih tahu dulu tafsiran Pak Nandar. Nanti Pak Nandar koreksi apakah yang saya tonton itu Boleh, benar atau tidak. Boleh, Pak. Kemarin kan rame tuh debat Pak Donditan sama Pak Budi Asali sama Pak Estra, Yesaya 53. Ya, Dan Pak Donditan dan tim memang pakai data-data seperti Tanak dan Septuaginta. Tapi saya lihat tafsiran di situ sama Pak Nandar beda tuh. Kalau Pak Donditan dan tim kan, Pak Donditan dan tim kan pokoknya bilang hamba Tuhan di situ. Kalau Kristen kan itu Yesus Kristus. Tapi Iya, kalau iya, iya. Pak Donditan dan tim itu Israel. Tapi Pak Nandar bilang itu Nabi Muhammad. Itu gimana tuh Pak? Oh, Saya mau pertanyaan bagus, Pak, ya. Pertanyaan bagus. Jadi kalau Enggak, kita yang melihat di dalam tunggu dulu. Pak tunggu dulu. Sebelumnya yang saya tonton tuh benar ya. Pak memang berpendangan bahwa di Yesaya 53 itu Nabi Muhammad. ya Nabi Muhammad itu. Oh. Wow. Tolong Bukan- jelaskan Pak. bukan. Ya, baik. Jadi kalau masalah Bukan Israel, bukan Yesus. Ya. Bukan Yesus. Wow. Bukan. Bukan Israel juga. Ya, kalau ya nanti saya jelaskan, Pak, ya. Boleh, Pak? Silakan Pak. Silakan Pak Nanda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Terima kasih. Akhirnya saya pada malam hari ini berkesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak Pendeta Mel Atok terkait mungkin ini sekedar prolog ya, bertanya tentang Yesaya 53 ayat keberapa. Saya bahkan nggak ngikuti dengan sampai selesai itu. Yesaya 53 itu untuk siapa? Menurut orang Yahudi untuk Israel. Menurut teman-teman Kristen itu untuk Yesus. Ya, menurut saya untuk Nabi Muhammad, bukan untuk Israel, bukan untuk Nabi Muhammad. Karena di dalam memahami Alkitab itu ada metode tafsir bil ma'thur, menafsirkan ayat Bible dengan ayat Bible. Nah, kalau kita lihat Yesaya 42, Pak. Yesaya 42 ya. Sebentar. Ya, jadi Yesaya itu bukan hanya berdiri sendiri pada pasal 53, tetapi juga di ayat ke-42-nya. Pasal 42-nya. Saya boleh putar kamera? Ini, Pak. Silakan, Yesaya 42 ayat ke-1. Lihatlah itu hambaku yang kupegang. Aplikasinya lengkap banget. Iya, kenapa, Ya. Pak? Halo, Pak. Aplikasinya lengkap banget Pak. Lengkap saya, Pak. Aplikasinya aplikasi, lengkap Pak. banget.
Jangankan aplikasi kitabnya Semua pun ya. saya punya, Pak. Ya, lengkap nih, Pak. Yunani ada saya, Pak. Yunani ada nih, Pak. Siap, lanjut Pak. Ya, sebelum kita Siap, ke Pak. situ Lanjut. biar lebih mengenal nih, Pak. Terjemahan ada saya punya. Bahkan yang kitab TDB saya punya. Bahkan yang Greek ini, Pak. The Greek New Testament saya punya, Ya. yang Ibrani juga punya. Baik, saya baca langsung ya. Yesaya 42 ayat ke-1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan bahasa Ibraninya, hen abdi etmach bau bekhiri rashtah nafsi natati ruhi alaf misfat legoyim. Di ayat keduanya, itu ayat noise Pak ya. Di ayat keduanya, pon megale Yesus Kristus, Eli Eli lama sabaktani. Berteriaklah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli Eli lama sabaktani. Sedangkan hamba Tuhan yang dijanjikan di dalam Yesaya itu tidak berteriak di jalan-jalan, bahkan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Rasulullah SAW itu menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, di mana di dalam dalilnya, nasnya, Rasulullah SAW menyatakan, taroktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Ku wasiatkan, ku wariskan dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang kepada dua perkara itu. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran, yang kedua adalah wasunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam Al-Quran dikatakan, wama arsalanaka illa rahmatan lil alamin. Aku mengutusmu itu bukan untuk bangsa Arab, tetapi untuk menjadi rahmat buat alam semesta. Bahkan di ayat yang lainnya, kafatul linnas, untuk seluruh manusia. Saya lanjutkan, Yesaya 42 ayat berikutnya. Di ayat ketiga dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Jadi kalau ini Yesus, Pak, kalau ini Yesus tidak tergenapi, kenapa? Karena Yesus patah terkulai, karena Yesus pudar. Sedangkan di ayat keempat, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Begitulah Islam, Pak. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu tidak patah terkulai. Beliau SAW dipanggil oleh Allah karena risalah Islam sudah selesai. Dalilnya di mana? Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan telah kuridoi Islam sebagai agama yang benar buat kalian semua. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar ayat ini turun, menangis terisak-isak. Wahai Rasulullah, Rasulullah bertanya, kenapa engkau menangis Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau Islam sudah sempurna, kalau nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu sudah dicukupkan, kalau Islam sudah dirodoi, berarti engkau akan dipanggil. Beberapa bulan setelah ayat ini turun, Rasulullah SAW meninggalkan kita semua, karena risalahnya sudah selesai. Tapi Yesus patah terkulai sebelum risalahnya tergenapi, Pak. Di dalam Yohanes 16 ayat ke-12-13, Yesus masih menjanjikan seorang penolong. Artinya apa? Risalah Yesus belum selesai. Sedangkan hamba Tuhan yang dijanjikan oleh Yesaya, dia tidak akan patah terkulai, dia tidak akan pudar sebelum hukum dimaklumkan kepada segala bangsa. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Kalau Pak Pendeta mau menanggapi, silakan. Ya, saya tanggapi ya, Pak Nandar. Boleh. Ya, Pak Nandar, sebelum, aduh ini suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa. Sangat bisa, Pak. Suara Terdengar saya jelas. bisa didengar?
Oke, oke. Sangat jelas. Pak Nandar, saya tadi tertarik Ya. dengan prinsip penafsiran yang Pak Nandar sampaikan bahwa kitab suci menafsirkan kitab suci. Oke, ini kita bisa diskusi panjang, tetapi saya juga harus kasih tahu bahwa kitab suci Kristen ini kan perjanjian lama, perjanjian baru, Pak. Walaupun itu pasti Pak Nandar punya pandangan dan teman-teman Pak Nandar punya pandangan tentang kitab suci kami, tetapi perlu saya kasih tahu bahwa kitab suci orang Kristen ini perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi kalau prinsip penafsirannya adalah kitab suci menafsirkan kitab suci, kami setuju itu. Tapi bukan sekedar perjanjian lama menafsirkan perjanjian lama, tapi seluruh kitab suci bagi kami dari Kejadian sampai Wahyu itu semua diilhamkan oleh Allah. Pengertian diilhamkan oleh Allah tentu agak berbeda dengan pandangan orang Islam yang mengatakan misalnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, lalu Injil kepada Nabi Isa. Kalau kami tidak demikian, sorotan kami terhadap kitab suci. Penulis kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu itu ada 40 orang, Pak. Penulis pertama adalah Nabi Musa. Penulis terakhir adalah Yohanes anak Zebedeus. Dan kami percaya bahwa ke-40 penulis ini dipimpin Roh Kudus. Sekalipun yang mereka catat itu adalah cerita pengalaman pribadi, kejatuhan, kegagalan, atau apapun itu. Kami tetap percaya dalam doktrin pengilhaman kitab suci, semua penulis itu dikendalikan oleh Roh Kudus sehingga cerita mereka tidak bisa salah. Itu penafsiran kami. Nah, kalau memang Pak Nandar tadi menyebut Yesaya 42 ya, Yesaya 42 itu adalah untuk Nabi Muhammad. Kira-kira Pak, ada tidak Nabi Muhammad sendiri memberi konfirmasi, mungkin dari Al-Quran, bahwa itu adalah beliau? Silakan dulu, baru saya tanggapi lanjut, Pak. Ya, baik. Saya tanggapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Pak ya, terima kasih. Saya sangat senang dan bersuka cita. Bapak diterima Pak, ininya mesnya Pak, biar semakin FYP Pak. Ada tuh kan, saya minta itu diterima biar FYP. Siap. Ya, biar Siap. semakin banyak orang Siap. Saya yang kurang melihat ngerti, ini. saya mesti diarahkan. Ya, diterima Pak. Tapi ini Biar bukan jebakan penjelasan toh. Bukan jebakan. Mana mungkin saya menjebak Bapak lah. Terima aja Pak. Terima. Bercanda. Iya Pak, mana mungkin saya Siap, menjebak siap. Bapak. Supaya lebih kuat. Toh. Ya, siap. Supaya lebih kuat. Silakan ini, ya. Pak Nandar. Ya. Ada Terima, tidak Pak. Nabi Diterima. Muhammad? Belum. Ulang. Iya, belum. Ada Kenapa? tidak Nabi Muhammad? Iya, Saya ya. sudah- Terima dulu Pak. Terima dulu Pak. Oh, saya Terima. siap Pak. Tadi Match-nya sudah. terima. Belum. Oke. Nah, baru ini. Siap. Oh, match. Ulang, Iya, dulu, match Pak. namanya Saya Pak. tulis yang Biar kata banyak terima itu. tap-tap. Iya, biar banyak yang Sorry, tap-tap saya layar. nggak Baik, biasa live terima kasih. TikTok. Ya, baik Pak ya. Terima Ulang. kasih. Saya jawab Pak ya. Oh, sudah. Ya, Bapak, Ya. kalau saya jawab, Bapaknya diam dulu Pak ya. Mohon maaf Pak ya, minta tolong saya. Ya, Al-Quran jelas mengkonfirmasi Pak. Di dalam Quran surat Al-A'raf, di dalam Quran surat Al-Baqarah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Jadi Alkitab Pak menyeluruh dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Kalau mereka sadar, kalau mereka mendalami original teksnya, mereka akan sadar bahwa mereka mengenali Nabi Muhammad SAW. Terbukti secara historis bagaimana Warokoh bin Naufal secara sejarah yang sangat valid mengakui Nabi Muhammad. Kemudian pendeta Buhairah dari Syam mengakui Nabi Muhammad.
Itu secara historis, ayatnya ada. Bahkan di dalam Quran surat As-Saff ayat ke-6, kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israila, inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini Al-Quran, mungkin Bapak tidak tahu artinya, saya terjemahkan. Dan ingatlah ketika Yesus Kristus, ketika Isa alaihi salam bersabda, wahai Bani Israel, aku ini hanya utusan Allah kepada kamu. Bukan Indonesia, bukan Singapura, bukan Malaysia, bukan Brunei, tetapi hanya untuk bangsa Israel saja. Aku membenarkan kitab sebelumku, yaitu Torah, dan memberikan kabar gembira tentang kedatangan seorang Rasul, seorang Nabi yang bernama Ahmad. Tetapi ketika Ahmad atau Muhammad itu datang, mereka mengatakan, ini syihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Seyogianya Pak Pendeta kemudian menanggapi apa yang saya sampaikan, Pak. Ini sangat terbukti dengan jelas di dalam Yesaya 42 ayat keempat. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya, Pak. Di dalam bahasa Ibraninya, lo yikhe welo yarus ade yashim, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Kalau dalam bahasa Ibraninya ba'aretz, misfat yul torato iyim yeyahelu. Dan setiap bumi, setiap bangsa mengharapkan pengajarannya. Kalau ini untuk Yesus, gagal, Pak. Menurut saya, Pak, ya, mohon maaf diralat nanti. Kalau Yesus patah terkulai di tiang salib, dan Yesus belum menegakkan hukum di bumi. Dan saya percaya betul bahwa Yesaya 42 ayat ke-1 sampai 4 dan seterusnya itu dibantu juga di dalam Yohanes 16 ayat ke-13, Pak. Nah, Yesus kan mengatakan begini di ayat ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, dengan Yohanes 16:12 gagal total lah untuk Yesus Yesaya 42 ayat keempat. Karena ternyata semua hukum Yesus ini belum tergenapi semuanya, belum disampaikan semuanya. Dan bahkan Yesus meminta seorang penolong atau roh kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya akan identifikasi, Pak, ya, mohon izin ya, nanti boleh Bapak tanggapi. Yang pertama, di dalam bahasa Ibraninya sendiri itu mengacu kepada seorang laki-laki. Di dalam bahasa Ibraninya, abalhu asherhu ruaha emet. Bapak tanya kepada Bambang Nursena, mohon nanti tolong ditanyakan, ini phonetic spellingnya ehmet. Kalau di dalam bahasa Ibraninya sekarang saya baca, ha emet alef mem tab. Abalhu, hu itu kata ganti atau domir dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani namanya semhagub. Ini mengacu kepada seorang laki-laki. Ha ehmet Ahmad. Kemudian di sini dikatakan keseyabo yadrik ethem el kol haemet. Dia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kemudian kilo yedaber me asmo. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, Pak. Ini di mana dasar Qur'annya? Quran surat An-Najm ayat 1 sampai 4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Nabi Muhammad ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kemudian yang pertama, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saya tadi sudah menyebutkan hadisnya, taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati rasulullah. Ku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Dan Bapak
mungkin sudah mendengar ya, di dalam Islam ini mulai bangun tidur sampai tidur kembali ada tuntunannya, Pak. Ini adalah manifestasi dari Yohanes 16:13. Dia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kalau ini kepada selain Nabi Muhammad tidak bisa. Kemudian di sini dikatakan ela et asherhu someya yedaber. Dia akan mengatakan sesuatu yang dia dengar. Fe'et habaot yodia lahem, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini siapa? Kalau bukan Nabi Muhammad, ini siapa, Pak? Dia seorang laki-laki loh. Sementara, mohon maaf, ini sebagai sebuah hazanah keilmuan, Pak. Kalau Roh Kudus itu bentuknya bukan maskulin. Kalau Yohanes 16:13 bentuknya maskulin. Kalau Roh Kudus itu bentuknya feminim. Di dalam Kejadian 1 ayat sebentar ya. Kejadian 1 ayat kedua. Ini saya tunjukkan kepada Bapak ya. Nanti Bapak tanggapi. Nih Pak, saya tunjukkan kepada Bapak. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas air. Di dalam bahasa Ibraninya, Feha aretz haita tohu wabohu, Fehoshek alfenei tohum, Feruah Elohim, Merchefet alfenei hamayim. Kalau kita lihat di dalam itu Bible Interlinear, sebentar Pak ya. Bible Interlinear mana sebentar. Nah Pak, kita lihat Pak di sini Pak ya. Nih, Roh Kudus di dalam Kejadian 1 ayat kedua ternyata bentuknya adalah feminim. Sedangkan Yohanes 16:13 bentuknya adalah maskulin. Oke. Pak, halo Pak. 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 Ya, Pak Pendeta. Aduh. Waduh, Pak Pendetanya mana nih? Menang, sudah saya bilang tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan saya hebat, tetapi karena kebenaran Islam. Belum selesai saya. Dalam debat ini, pendeta Mel Atok kalah telak dan kabur tanpa permisi karena Yonatan Nandar mampu membuktikan semua argumennya dengan valid. Ternyata kualitas pendeta yang viral kemarin harus mengakui kebenaran Islam. Bagaimana komentar kalian sahabat Muslim melihat pendeta Kristen ini kabur tanpa permisi? Mohon bagikan ya biar sampai ke Ustadz Kohdonditan.